back to my YouTube channel Wulan Pangesti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Pangesti, NPM 1711030176. Saya mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen peningkatan mutu sekolah. Jadi, di sini ada tujuan pembelajaran dari manajemen mutu sekolah, yaitu yang pertama, mengetahui dasar-dasar manajemen pendidikan. Yang kedua, mengetahui landasan filosofis manajemen mutu pendidikan. Kemudian yang ketiga, mengetahui tentang mutu pendidikan. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar pengertian manajemen pendidikan. Menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas, yang terdiri dari pengorganisasian, perencanaan, penggerakan, dan pengawasan, yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh sebuah lembaga yang dibantu oleh manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, kemudian yang ketiga ada pengarahan, yang selanjutnya ada pengkoordinasian, kemudian yang selanjutnya ada pengawasan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian manajemen pendidikan menurut Sulistyorini. Manajemen pendidikan merupakan suatu cabang ilmu yang relatif masih muda, sehingga tidaklah aneh apabila belum banyak orang yang mengetahui. Istilah lama yang digunakan pada masa itu adalah manajemen administrasi. Manajemen dalam arti sempit. Manajemen pendidikan adalah aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam satu tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah lembaga. Kemudian yang selanjutnya adalah landasan filosofis manajemen pendidikan. Landasannya adalah dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah perencanaan. Pentingnya sebuah perencanaan sesuai dengan isi Al-Quran yang tersirat disebutkan pada Quran Surat 59 ayat ke-18, yaitu surah Al-Hasyr, yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Yang kedua, pelaksanaan. Di dalam Islam, guna menggerakkan dan membangkitkan semangat kerja untuk mencapai sebuah tujuan sangat dibutuhkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-60 yang berbunyi, "Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dialah yang mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu di siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali." Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi di sini sangat penting dilakukan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan yang telah dibuat dengan pelaksanaan yang sudah dijalankan. Dengan kata lain, evaluasi sangat dibutuhkan guna membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan. Sesuai dengan isi surat Al-Baqarah ayat ke-155 yang artinya, "Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Yang keempat, standar isi atau kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi tentang perencanaan suatu program pendidikan. Kurikulum merupakan sebuah patokan yang digunakan oleh lembaga pendidikan dalam proses pembelajaran.
Yang kelima adalah standar proses pembelajaran. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 164 yang artinya adalah, sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang guru merupakan seorang pemimpin dan seorang imam yang harus mampu memberikan teladan dan memiliki ilmu pengetahuan serta kompetensi yang sangat tinggi agar dapat menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran dengan efektif dan efisien. Yang keenam adalah standar PTK atau standar guru. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku tidak menjadikanmu iman bagi seluruh manusia. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai seorang pemimpin, imam dan guru harus mampu memberikan teladan dan memiliki ilmu pengetahuan serta kompetensi yang tinggi agar dapat menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran dengan efektif dan efisien. Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Yang ketujuh adalah mutu. Dalam sebuah hadis At-Tabrani bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Ahmad Tafsir menggunakan istilah manusia yang sempurna untuk menggambarkan manusia Islam menjadi ciri-ciri pokok, yaitu yang pertama, memiliki jasmani sehat dan kuat dan berketerampilan. Yang kedua, cerdas serta pandai. Kemudian yang ketiga, memiliki rohani yang berkualitas tinggi. Yang selanjutnya adalah landasan filsafat ilmu manajemen pendidikan Islam. Ditinjau dari segi perspektif dan filsafat, manajemen pendidikan telah mencakup sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini ontologi berperan sebagai objek pengelolaan. Dalam hal ini berupa lembaga atau organisasi dan hal-hal yang terkait lainnya. Kemudian epistemologi sebagai cara atau metode pengelolaan. Dan hal ini berupa proses pengelolaan dan cara menyiasati. Kemudian yang selanjutnya aksiologi sebagai hasil pengelolaan berupa pencapaian sebuah tujuan. Yang selanjutnya adalah mutu pendidikan. Pengertian mutu pendidikan menurut Nur Azman. Mutu pendidikan atau kualitas adalah tingkat baik buruknya suatu lembaga. Juga bisa berarti derajat atau taraf kepandaian, kecakapan sebuah lembaga pendidikan. Secara umum, kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik yang menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Di sini mutu dibagi menjadi dua, yaitu mutu tangible dan mutu intangible. Mutu yang tangible artinya dapat diamati dan dilihat dalam bentuk kualitas suatu benda atau produk dalam bentuk kegiatan atau perilaku. Berbeda dengan mutu tangible. Mutu intangible adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara langsung atau bisa disebut dengan kualitas. Tetapi mutu ini dapat dialami dan dirasakan oleh semua peserta didik. Misalnya, sifat kedisiplinan, sifat keakraban, dan sifat kebersihan. Yang selanjutnya adalah teori mutu. P
PDCA adalah singkatan dari plan, do, check, dan act, yaitu siklus peningkatan proses yang berkesinambungan atau secara terus-menerus, seperti lingkaran yang tidak ada akhirnya. Konsep ini diperkenalkan oleh ahli manajemen kualitas dari Amerika Serikat yang bernama Dr. William Edward Deming. Dr. William Edward Deming mengatakan ada 4 siklus, yaitu plan, do, check, dan act, yang masing-masing memiliki arti. Yang pertama ada plan. Plan berarti merencanakan, mengidentifikasi, dan menganalisa masalah. Kemudian do. Do adalah melaksanakan, mengembangkan, dan menguji solusi yang berpotensi memecahkan sebuah masalah. Kemudian yang ketiga adalah check. Check berarti memeriksa. Kemudian yang keempat adalah act. Act berarti menindak.